dengarkan dan kita renungkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Iril kepada waktu dan silakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Al-Imran ayat ke-14. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini atau Al-Imran ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juyina linnasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina dijadikan indah pada pandangan linnasi manusia hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat, minan nisa daripada perempuan, wal banin dan juga anak-anak, wal qanatiril muqantarah dan juga harta yang banyak, minadh dhahabi daripada emas, wal fiddah perak, wal khayli kuda, wal musawwamah dan juga kuda pilihan, wal an'am dan hewan ternak, wal harth sawah. Dari mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu merupakan perhiasan dunia. Wallahu dan Allah itu indahu di sisinya husnul ma'ab, merupakan tempat terbaik. Para bapak yang saya hormati dan bermuatan memuliakan, kita telah sama-sama tahu bahwa di ayat sebelum Allah membahas ini mengenai perhiasan-perhiasan dunia, Allah telah menjelaskan kepada kita tentang ayat masalah peperangan, yang dimana Allah mengatakan bahwa Allah maka memenangkan orang-orang yang beriman. Nah, biasanya yang namanya kemenangan, ya kan, itu pasti setelahnya ada banyak hal-hal yang menggoda, yang ujung-ujungnya melenakan kita manusia, terutama ketika itu para sahabat. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merinci atau mengingatkan manusia, termasuk kita juga dan para sahabat dulu, bahwa telah dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan terhadap syahwat daripada kecintaan terhadap wanita, terhadap anak, terhadap harta yang banyak, yaitu diantaranya ada emas, ada perak, ada kuda, kalau kita mungkin mobil, tunggangan nantinya gitu, dan juga tunggangan pilihan, dan juga hewan ternak, kan gitu, hewan ternak, dan juga wal harth sawah. Yang demikian itu kalau kata Allah itu merupakan apa? Perhiasan daripada dunia. Tapi Allah tegaskan di akhir, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya adalah tempat terbaik. Nah, kalau kita melihat daripada ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa seolah-olah Allah menginginkan, kalau kata Syarawi, maka Allah yuridu an nakhudul al-hayatu wala narbiduha. Seolah-olah Allah menginginkan kita untuk mengambil dari kehidupan dunia dan jangan menolaknya. Artinya kan nikmatnya Allah sebutkan tadi, ada wanita, ambil, jadikan istri, juga ada anak, ambil, ada apa lagi, harta berupa emas, kalau memang ada ambil, jangan ditolak, itu satu hal yang halal gitu.
ada juga kendaraan. Kalau memang ada kesempatan ambil. Apapun itu nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, silakan ambil, jangan ditolak. Tetapi catatan yang diberikan oleh Syarawi, walakinna, akan tetapi la na'khuduha, jangan mengambil itu semua bizinatiha wa bi harajatiha, jangan mengambil hanya karena alasan keindahannya doang, karena kita pesonanya doang, jangan. Ketika kita misalnya syahwat kita terhadap pasangan, jangan sebatas karena jangan sebatas karena keindahannya aja. Begitu juga mobil, jangan sebatas karena keindahan dan kemewahannya aja. Tapi bahwa nakhuduha, kita mengambil itu semua bihaqiqatiha istiqbaiha, untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang wajar pantas bagi kita, sesuatu yang memang kita butuhkan. Begitu. Juyana linnas hubbus syahwati minan nisa, kan gitu. Wa masahwat, apa yang dimaksud dengan syahwat? Di sini saya selalu mengatakan as-syahwatu hiyal mailun nafsi bi quwwati ila ayyin amalin ma. Syahwat itu hiyal mail, yaitu kecenderungan nafsu, bi quwwah, yang kuat itu, ila ayyin amalin ma, untuk melakukan apa aja. Gitu. Jadi kecenderungan yang kuat itu untuk melakukan apa aja dari sesuatu tersebut. Wahina nanduru, dan ketika kita melihat ayat ini, fa'innana, maka sesungguhnya kita menemukan najiduha, di sini taudihu, itu Allah menjelaskan lana kepada kita annal mail, karena sesungguhnya kecenderungan idza kana mimma yu'akidu haqiqah istiqqa'i al-hayat fahuwa matlub. Kalau misalnya kecenderungan kita ini terhadap wanita, ya kan, kecenderungan kita terhadap harta, kecenderungan kita terhadap sawah, harta lah yang itu, tapi itu hanya sebatas untuk kebutuhan kehidupan kita, bahwa matlub, maka itu diperlukan, dan juga apa? Wa maqbul, dan ini masuk akal, bisa diterima. Gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita mencari itu semua, fa inna najiduh, kalau sekiranya walakinna inna akhadal insan, ketika manusia mengambil al-amru, urusan itu, ala aksar yang tadi, untuk urusan yang lebih dari sekedar yang kita butuhkan, fahadha huwa mamqut, maka ini adalah suatu hal yang menjijikan. Kayak kita butuh terhadap wanita, maka apa? Jadi kita nikahi wanita, apa kebutuhan kita dari wanita? Kebutuhan kita dari wanita kan kita darinya kita pengen dapat keturunan, darinya kita pengen mendapatkan ketenangan. Maka jangan lebih dari itu. Artinya kalau misalnya di rumah kita udah punya istri, jangan berpikir lagi untuk jajan di luar. Begitu. Begitu juga harta. Kalau misalnya Allah dikasih kita istilahnya harta ala kadarnya, tapi dengan yang ada yang Allah kasih itu kita cukup, nggak lebih nggak kurang, terima. Udah jangan macam-macam. Jangan mengumpulkan harta untuk apa? Untuk sekedar pengen dihormati orang, dihargai orang. Begitu juga kendaraan. Kita boleh punya kendaraan, boleh, nggak dilarang. Tapi apa? Sebatas kita memang butuh. Kalau misalnya kita butuhnya motor, ya udah motor aja. Jangan pernah berpikir memaksakan diri untuk pengen punya mobil, sementara yang pada akhirnya menyulitkan kita sendiri. Kalau di sini dikatakan, kalau misalnya kita mengambil daripada nikmat-nikmat tadi itu melebihi kebutuhan, maka yang jadi pertanyaan di sini saya akan mengatakan fahadha huwa mamqut, maka itu adalah satu hal yang menjijikan. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita mengambil daripada kenikmatan dunia tadi melebihi dari kebutuhan, itu adalah satu yang menjijikan. Karena yang namanya hewan aja, kalau kata seorang kuda aja, kuda itu bakal misalnya dia kawin sama betina, itu dia tujuannya satu, pengen dia melestarikan, dia punya keturunan. Tapi kalau misalnya itu kuda betina yang udah bunting, nggak bakal dipakai lagi tuh Pak. Itu binatang, kuda. Ketika misalnya nih betinanya udah bunting, udah stop, nggak langsung bunting, dia terus. Artinya apa? Dia kebutuhan kuda atau hewan itu tujuannya untuk melestarikan dia punya keturunan. Sehingga wajar kalau kuda betina udah bunting itu nggak bakal dideketin lagi. Itu hewan Pak. Dia apa?
kebutuhan dia terhadap pasangan atau betinanya, yaitu sebatas kebutuhan itu. Sementara kayak kita nih manusia, terkadang lebih dari itu. Di rumah udah ada, masih jajan lagi. Yang pada akhirnya ketika kita berbuat zina sama siapa, sama istri orang atau siapa, kita bilang nafsu binatang. Ujung-ujungnya kita udah berbuat zalim sama binatang. Binatang juga nggak parah-parah banget kayak lu, kan begitu. Yang kaidah saya selalu bilang, udah kita udah melakukan kezaliman terhadap hewan. Karena apa? Dengan tuduhan nafsu binatang. Padahal binatang itu punya nafsu itu ya sebatas kebutuhan. Kebutuhannya itu binatang melestarikan dia punya keturunan. Gitu. Maka nggak berlebihan Pak kalau misalnya kita dibilang apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Nggak berlebihan. Binatang ternak dia istilahnya berhubungan sekedar memenuhi kebutuhan nafsu seks, sekedar dia menyambung punya keturunan. Lah kalau kita manusia, ya kan berhubungan seks buat didagangin, buat dijualin, itu kita punya barang kan gitu. Sekali lagi berlebihan kalau manusia dibilang ulaika kal an'am wal hum adall, mereka seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat. Begitu juga kayak kita nih, nyari rezeki, nyari duit, ya kan? Yang diajarkan dalam Islam apa? Jangan mengambil lebih sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti apa? Ya kalau misalnya kebutuhan kita buat ini dan itu udah tercukup, udah jangan sampai apa? Mengambil lebih yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Allah, sepertinya dengan korupsi. Kan begitu? Binatang aja Pak, binatang itu dia yang namanya makan kayak burung lah. Burung itu terbang pagi, pulang sore dalam keadaan kenyang. Dia nggak pakai ada cara ngandutin itu bekal buat dia besok malam. Ya nggak begitu. Kalau misalnya dia semua makannya kepakin sayap aja. Tapi manusia lebih parah dari itu, Pak. Lebih parah. Bukan sekedar apa? Kalau nggak sekedar cukup aja, kalau bisa buat 7 turunan, kumpulin itu duit, makanan, akhirnya ujung-ujungnya korupsi, biar aman dah anak keturunan gua dikumpulin duit. Maka sekali lagi nggak berlebihan Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Seperti itulah kelakuan-kelakuan kita yang selalu lebih dikatakan parah daripada binatang. Sehingga ujung-ujungnya kalau kita salah, kita salahin, kita zalim sama binatang. Bilang nggak kalau perbuatan jahat nafsu binatang. Padahal binatang malah lebih lempeng dari kita. Itu yang menjadikan bahwa kita jauh daripada ketentuan Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan Pak ya, jadi yang namanya kecenderungan kita terhadap yang Allah sebutkan wanita, harta, kendaraan, sawah itu boleh-boleh aja. Tapi apa? Jangan kita mengambil itu semua alasan itu semua ada karena alasan kita cilo dengan keindahan. Kita terpesona dengan semuanya, tapi atas tujuan dengan harta itu kita bisa mempertahankan itu, dengan harta itu kita bisa tetap beribadah, ya kan, dengan kendaraan itu kita bisa melahirkan kebaikan misalnya dan lain-lain. Kalau misalnya itu yang kita ambil daripada nikmat-nikmat yang Allah bilang, maka apa? Kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah. Dan juga di kelanjutan ayat kita ulang lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap syahwat, yaitu diantaranya wanita. Famanal muzayyin, siapa Pak yang menjadikan atau mengubah, menjadikan indah pandangan kita? Siapa yang jadi pertanyaan kalau kata Syarawi. Nah, sesungguhnya di dalam urusan yang menjadikan indah itu ada dua kemungkinan, bisa jadi Allah, bisa jadi setan. Kalau misalnya Allah menjadikan kita indah kita pada pandangan wanita, maka apa? Keindahan kita memandang wanita apa? Sebatas yang memang diajarkan. Wanita sebagai pasangan hidup, wanitanya pun wanita yang halal, tujuan untuk melestarikan keturunan dan untuk mendapatkan bagi kita ketenangan. Kalau misalnya pandangan kita terhadap wanita lebih dari sekedar yang Allah ajar ya, melampiaskan nafsu di mana-mana, jajan, maka ketika itu Pak, indah itu yang membuat pandangan indah itu yang membuat itu setan, bukan Allah. Pokoknya kalau melihat ini orang indah aja misalnya, nah itu pandangan setan.
Tapi kalau misalnya dalam pandangan kita yang indah cuma istri kita, yang benar-benar kita jaga adalah istri kita, yang benar-benar kita mesti muliakan adalah istri kita, maka keindahan itu adalah pengertian keindahan yang Allah bikin. Keindahan memang yang Allah menjadikan indah pada pandangan kita terhadap wanita. Begitu juga misalnya keindahan terhadap harta, ya kan? Kalau misalnya keindahan kita terhadap harta cuma pada harta yang halal, jadi kalau nggak halal kita nggak mau, kayaknya serem gitu buat harta halal. Maka keindahan yang dijadikan indah pada harta itu adalah keindahan yang Allah bikin. Tapi terkadang ada juga orang yang pokoknya senang aja kalau barang orang, senang aja kalau yang istilahnya dengan cara-cara haram. Nah, kecintaan orang terhadap harta, kesenangan orang terhadap harta yang haram, maka keindahan itu dibuatnya oleh setan, Pak, bukan manusia. Begitu. Dan begitu juga di sini dikatakan wal khail ini kendaraan. Dan juga yang namanya kendaraan. Kenapa Pak di sini kendaraan dimasukkan dalam kategori ini? Wa kanatul khair, karena yang namanya kendaraan itu ia adatul ijah, dia merupakan tanda keperkasaan. Wa amaratu alamatul izamah, dan dia juga merupakan alamat kemuliaan. Makanya kan semakin gede kendaraan yang kelihatan semakin gagah daripada kita kan gitu. Kalau motor misalnya PCX, kalau mobil Fortuner misalnya, kan gitu. Karena memang dalam umumnya manusia yang namanya kendaraan itu merupakan adatul ijah dan juga alamatu ala izamah, merupakan tanda kemuliaan. Walaupun dia misalnya punya mobil belum punya rumah, udah kelihatan udah hebat benar, kan gitu. Tetapi Pak, yang Allah ajarkan sekali lagi, kendaraan yaitu tadi sebatas memang kita butuhkan. Kalau misalnya kita nggak dalam arti menggunakan kendaraan tadi sekedar buat petantang petenteng, ya kan, nggak bisa memberikan manfaat buat orang, maka apa? Maka termasuk keindahan yang dijadikan dari pandangan setan. Kalau misalnya kendaraannya kita punya kendaraan, ya sekedar misalnya mobil apalah murah, tapi mobil murah tadi bisa bermanfaat. Pertama buat kita bisa silaturahmi ke kampung, atau buat kita nolongin saudara lagi butuh antar, kan begitu. Kalau misalnya itu istilahnya bermanfaat buat buat cuma kita, buat orang sekeliling kita, maka apa? Maka keindahan atau kebahagiaan kita terhadap itu, keindahan kita memandang kendaraan seperti itu, maka itu adalah keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kita mobil bagus, petantang, tenteng, gue pengen mobil Pajero lah, bisa kagak dipinjemin orang, kali orang kalau minjem rada takut misalnya, kan gitu. Enggak begitu. Tapi kalau kita punya mobil, ya sekedar kira-kira kalau ke Jawa buatnya nih mobil kayak gini, kalau nggak buat yang bagusan dah, misalnya. Enggak masalah kalau misalnya kecintaan kita terhadap kendaraan itu apa? Melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, kita bisa silaturahim, kita bisa nolong orang lain dan sebagainya. Nggak ada masalah dengan itu semua. Artinya sekali lagi dari awal saya bilang bahwa ayat ini merupakan pertanda bahwa kita diizinkan mengambil dan jangan menolak. Tetapi catatan kalau kata Sarawi, ngambilnya sesuai kebutuhan, jangan karena kemewahan-kemewahan yang ada di balik kenikmatan tadi. Begitu, baik itu terkait istri, wanita, anak, kendaraan, begitu juga sawah. Sawah juga merupakan bagian atau gambaran daripada harta. Silakan kita memiliki sawah yang lebar, kan gitu. Tetapi apa? Dari sawah tadi bisa benar-benar menutupi kebutuhan kita, nggak benar-benar bisa melahirkan buat orang lain, nggak. Kalau misalnya itu bisa melahirkan dan kebaikan buat orang lain dan kita bahagia di situ, maka itu adalah keindahan yang apa? Yang dijadikan indah pada pandangan manusia, dan yang menjadikan indahnya itu adalah Allah, gitu Pak. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mengatakan bahwa dan dijelaskan pada ayat ini bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada kita tentang macam-macam perhiasan.
Yaitu apa tadi? Wanita yang mana sebenarnya perhiasan ini merupakan kunci-kunci atau jalan-jalan yang bisa menjadikan orangnya tergelincir dari Allah. Artinya ini merupakan kisi-kisi dari Allah. Hati-hati, jangan sampai kita semuanya tergelincir. Dan salah satu kunci-kunci yang menjadikan manusia sering dan kerap kali tergelincir dari Allah atau jauh dari manhaj Allah, dari jalan Allah, yang pertama perempuan, gitu. Nggak sedikit Pak orang itu tergelincir karena wanita, dan juga ada orang tergelincir juga karena anak. Pokoknya setiap kita semua mungkin pastilah setiap kita namanya orang tua sayang sama anak, tapi terkadang sayangnya kita ini berlebihan. Sampai kita nggak peduli bagaimana caranya yang penting anak bisa makan, bagaimana cara yang penting anak bisa sekolah. Kadang-kadang ujung-ujung halal haram kita udah nggak peduliin kan? Ya enggak? Udah nggak peduli kalau misalnya kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala bisa mending namanya. Tapi kadang-kadang udah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, udah nggak peduli. Dan ini merupakan apa? Ketergelinciran kita. Dan juga harta, lebih-lebih harta. Kecintaan kita yang berlebih terhadap harta dan ini cenderung menggelincirkan kita manusia. Dan malah bukan tambah dekat sama tambah jauh sama. Ada orang yang karena dia motivasinya adalah atau kebahagiaan dalam pandangan dia adalah harta, maka udah siang malam, pagi sore udah dikejar adalah harta. Dia nggak peduli lagi sama namanya pengajian, dia nggak peduli lagi sama namanya hadirat Tuhan. Yang pada akhirnya apa? Dia tergelincir sama namanya harta. Begitu juga kendaraan termasuk di situ di dalamnya, ya kan? Karena dia merasa dia punya kendaraan bagus, dia merasa lebih hebat dari orang, dia merasa lebih mulia dari orang, dia merasa lebih gagah dari orang, sampai ujung-ujung merendahkan orang. Itu juga tergelincir karena kendaraan. Dan begitu juga termasuk banda, sawah, kontrakan kalau bahasa kita sekarang, kan gitu. Dan juga yang terakhir itu yang lain-lain intinya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalika demikianlah mataul hayatid dunya. Demikianlah yang tadi Allah sebutkan tadi merupakan perhiasan-perhiasan dunia. Tapi yang namanya perhiasan dunia yang gak bakal lama juga Pak. Kan gitu. Dan juga gak bakal benar-benar bisa dibawa mati, kecuali kita menjadikan perhiasan tadi kita sedekahkan di jalan Allah, kita gunakan di jalan Allah. Seperti contohnya mobil ya. Kendaraan aja, bukan mobil ya, kendaraan ada apa aja. Rasul pernah bilang apa? Wal khairu ma'khudun binawasihal khair. Kendaraan itu jika diikat dengan niat yang baik ila yaumil kiamah, maka dia bakal jadi tunggangan kita sampai hari kiamat. Kendaraan. Kalau misalnya kita punya kendaraan, tapi dengan kendaraan tadi niat kita yang baik, misalnya kita beli kendaraan itu misalnya kita bikin ambulan atau kendaraan itu kita istilahnya kita gunakanlah di jalan kebaikan. Maka kalau kata Rasulullah, wal khairu ma'qudun binawasihal khair, kendaraan jika dia diikat dengan yang baik ila yaumil qiyamah, maka dia akan jadi tunggangan kita sampai hari kiamat. Itu kendaraan. Bahkan untuk hal-hal lain, kalau misalnya itu semua diniatkan dengan niat yang baik, insya Allah itu akan sampai hari kiamat. Dan ketika itu apa? Allahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya itu, di sisi Allah husnul ma'ab, tempat terbaik kita untuk kembali. Artinya apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan dari nikmat-nikmat tadi nanti akan dapat balasan di sisi Allah. Dan kita akan mensyukuri itu semua, gitu kan. Yang mudah-mudahan tadi dari saya sampaikan bisa menjadi manfaat yang insya Allah akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian surat Ali Imran ayat 14. Ini kajian yang sangat penting karena ayat ini menjelaskan tentang mataul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi perhiasan kehidupan dunia ini
itu punya dampak kalau tidak dikelola secara benar. Jadi dampaknya itu yang pertama, kalau dikasih, karena perhiasan dunia ini Pak ada bagiannya, ada yang dikasih, ada yang enggak kan gitu. Ada yang dikasih mobil, ada yang enggak, ada yang dikasih rumah mewah, ada yang sekedar ngontrak, ya macam-macam, tergantung bagiannya. Cuman masalahnya yang namanya kehidupan dunia itu kalau tidak dikelola dengan petunjuk agama, dengan pemahaman yang benar, kalau dikasih bisa tergelincir, kalau enggak dikasih bisa sedih, kan begitu. Kehidupan dunia itu begitu Pak. Dikasih tergelincir, enggak dikasih sedih. Nah, bagaimana caranya? Allah membimbing kita supaya kehidupan dunia ini kalau dikasih tidak tergelincir, tapi menjadikan kita ini fokus kepada tujuan. Kemudian kalaupun nggak ada bagian, kita nggak bersedih begitu. Nah, sebelum masuk penjelasan tentang ayat ini Bapak, saya akan mencoba dulu memberikan gambaran. Ini kan tentang kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu kalau dalam kitab tasawuf, dalam kitab Sirrul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu disebutnya itu alam nasut. Sebelum alam nasut itu ada beberapa alam sebelum kita sampai di sini. Jadi alam yang pertama, jadi alam dulu yang paling atas itu namanya alam hud, di mana alam hud itu tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kemudian di alam hud itu Allah meniupkan Nur Muhammad. Jadi menciptakan nur yang disebut Nur Muhammad. Dan di situ dinamai Ahmad nur itu. Nah, kemudian setelah alam hud itu turun menjadi alam lahut namanya. Alam lahut itu di mana Allah Subhanahu wa taala dari Nur Muhammad itu menciptakan seluruh ruh manusia. Diciptakan seluruh alam. Itu semua dari Nur Muhammad, Pak. Termasuk surga, neraka, dunia, semua diciptakan. Dan di dalamnya adalah ruh. Ruh siapa yang diciptakan? Semua. Dari awal ruhnya Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti udah diciptakan. Jadi di alam lahut itu udah ada ruhnya saya, ruhnya Pak Pendi, ruhnya Ustadz Iril, ruhnya Pak Ahok, itu udah ada semua. Semua udah ada. Nah, setelah ruh itu diciptakan, Allah turunkan dari alam lahut itu ke alam namanya Jabarut. Nah, di alam Jabarut itu Allah nanya kan kepada seluruh ruh itu. Jadi kita itu hidup bersama-sama Pak. Sebelumnya nggak beda-beda zaman kayak sekarang. Kalau di alam ruh itu, di alam Jabarut itu semua kita hidup berbarengan. Kemudian Allah nanya, alastu bi rabbikum. Jadi siapa Tuhanmu ini? Kata ruh itu semua menjawab, nggak ada yang ragu, nggak ada. Semua sepakat. Bala sahidna, bahwa kami adalah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kami. Setelah dari alam Jabarut itu turun ke alam malakut. Dari alam malakut itu ruh itu ditanya lagi kesiapan tentang bagaimana kita akan menjalani aturan-aturan Allah. Dan semua sepakat, semua siap akan tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian turun ke alam nasut yang disebut alam dunia. Nah, di alam dunia ini diciptakanlah yang namanya manusia. Nah, yang namanya manusia itu kemudian ditiupkan ruh yang udah diciptakan tadi. Ya,
Bang Pendi ruhnya masuk ke jasad ini kan begitu. Kemudian ruh saya masuk ke jasad saya yang sekarang. Kemudian setelah di alam nasut ini, yang namanya di alam dunia, jadi Allah kasihlah kita perangkat. Yang namanya perangkat itu kata Allah apa? Yang paling utama disebut dalam Al-Quran itu yaitu mata dan telinga. Tujuannya itu supaya apa? Supaya tetap kita ini bisa mengingat Allah. Di sisi itu kita pun dikasih perangkat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangkat apa? Yaitu yang sekarang dikaji ini dalam surat Al-Imran ayat 14 ini. Jadi yang namanya di dunia ini, kita ini dikasih perhiasan. Dan dari perhiasan dunia ini dijadikan indah pandangan kita. Jadi kalau misalnya manusia senang, laki-laki senang sama perempuan, istri senang sama laki-laki, senang sama rumah yang bagus, senang sama kendaraan, senang kalau punya banyak peliharaan binatang ternak, senang kalau punya ladang yang luas, senang kalau punya emas yang perak. Itu karena emang seperti itu. Nah, namun Allah mengingatkan kepada kita dari perhiasan dunia ini di akhir ayat apa tadi? Jadi ingat bahwa sebaik-baik tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa taala kan di akhir ayat itu tadi. Nah, karena apa, Pak? Karena tujuan hidup kita ini tadi dari proses yang saya ceritakan. Kita ini berharap nanti itu bisa kembali kepada Allah. Jadi kalau orang udah bisa mempertahankan ruhnya itu ada di alam Jabarut misalnya, itu alam tertinggi setelah manusia menyaksikan ketuhanan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan kembali dengan cepat kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kayak kita ini kan kalau untuk masuk alam Jabarut nanti kalau mati itu ya jauh, karena kita ini kan baru mengelola diri ini baru dengan Islam. Iman kita belum sempurna, apalagi dengan ihsan kita. Karena orang masuk ke alam Jabarut itu Islamnya benar, murni, imannya bersih, kemudian ihsannya juga sempurna. Itu begitu mati langsung masuk alam Jabarut yang disertai dengan surga Firdaus. Ya kita ini kan minimal dari alam alam nasut ini, ketika kita kembali ke alam malakut, ke alam para malaikat, ya kita bisa enak lah kan gitu. Ditanya munkar nakir kan nanti di alam kubur enak kan begitu, nggak ada permasalahan. Jadi kalau orang-orang yang arif billah itu Pak, yang udah benar-benar dia mengenal Allah, itu udah nggak melalui proses itu. Jadi alam malakut itu udah dilewat, nggak ada. Makanya kalau dalam penjelasan ulama ada yang menjelaskan bahwa orang seperti ini nanti tidak terkena pertanyaan munkar nakir, ya seperti itu. Kalau kayak kita ini kan pasti banyak pertanyaannya. Karena apa? Karena terkadang kita meletakkan dunia ini terkadang tidak sesuai dengan porsinya gitu. Nah, yang dimaksud porsi tadi bagaimana Pak? Tadi dijelaskan oleh Ustadz Iril dari kajian Syekh Sa'rawi Muta'ali bahwa keindahan dunia ini harus kita ambil kalau ada bagiannya. Cuman ketika kita mengambil Pak, jangan sampai perhiasan dunia ini menjadikan hambatan untuk kita kembali kepada Allah, kepulangan kita gitu. Jadi ke alam malakut, ketika kita nanti ada pertanyaan dari malaikat tentang harta yang kita miliki, penggunaannya, ya minimal kita kan bisa sesuai lah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya caranya bagaimana Pak? Ya caranya
ketika kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ada bagian dari salah satu keindahan yang Allah jadikan di dunia ini, kita bisa menjadikan itu semua sebagai sarana mengingat dan mengenal Allah. Tapi kalau misalnya yang Allah kasih bagian di dunia ini menjadikan kita ini lupa kepada Allah, maka inilah yang akan menjadikan kita ini tadi yang saya sebut dampaknya itu ya jadi bisa terpeleset kan begitu. Oleh sebab itu setelah kita mengkaji ayat ini semua, ayat 114 dari surat Ali Imran ini, tadi sekali lagi bahwa di dunia ini ada bagian-bagian yang Allah tawarkan buat kita, dan itu sah-sah aja ketika kita ambil. Namun ketika mengambil itu semua, jangan sampai itu menghalangi kepergian kita, kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebaik tempat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan pulang kampung. Jadi pulang kampung itu dari bahasan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa kita pulang itu harus bekal, harus berbekal. Nah, ketika kita mengambil atau dikasih bagian di dunia ini, maka jadikan itu semua sebagai bekal. Tapi kalau misalnya sekedar untuk tafakhur, sekedar untuk bangga-banggaan, ya kita harus merenungkan ulang tentang apa sih kemauan kita ini gitu. Makanya kita sebagai orang beriman dalam menyikapi kehidupan dunia ini harusnya Pak rileks gitu. Jadi rileksnya kenapa sih harus rileks? Karena hidup ini kan sangat mudah sekali Pak. Kalau kita tidak dikasih bagian oleh Allah dengan harta yang banyak, justru kita ini harus bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak banyak waktu untuk mengelola itu semua. Kalau tidak banyak waktu untuk mengelola, tentunya kita akan banyak waktu untuk senantiasa mengingat Allah, kan begitu. Kalau misalnya kita dikasih bagian, nah kita pun harus punya porsi yang spesial kan gitu. Pertama, bagaimana pengelolaannya harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa memisahkan mana keinginan jiwa kita yang menggelincirkan kita, mana keinginan jiwa yang cenderung untuk mendapat ridho Allah. Nah, itu kan harus senantiasa dikoreksi oleh kita semua. Saya rasa kalau kita udah memahami bahwa jati diri kita, hakikat kita itu akan kembali kepada Allah, insya Allah nanti apapun yang saat ini Allah berikan kepada kita menjadi bagian kita, ketika kita dikasih tidak akan membuat kita tergelincir kan itu. Karena kita akan hati-hati dengan itu semua. Kalaupun kita nggak dikasih pun kita nggak mesti bersedih hati kan begitu. Karena apa? Karena yang harus kita fokuskan itu kan bukan masalah menikmati ininya kan begitu, menikmati yang sekarangnya, tapi fokus untuk kembali kepada Allah kan begitu. Ya, kalau bisa kita ini kan melewati alam malakut lah. Makanya kenapa Pak, yang namanya alam akhirat itu alam yang sangat lama, sangat panjang. Karena itu dari satu alam ke alam yang seterusnya itu memerlukan perjalanan yang sangat jauh, yang sangat melelahkan. Dan di dunia ini kita sekarang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan Allah dalam hati kita, menghadirkan Allah dalam pengelolaan apa yang Allah kasih kepada kita. Jangan sampai Allah udah ngasih fasilitas yang begitu banyak, normalnya pandangan kita, normalnya pendengaran kita, luasnya waktu kita, senggangnya waktu kita tidak menjadikan kita untuk mempercepat kembali kita kepada Allah, mempermudah kembali kita kepada Allah kan begitu. Jangan sampai fasilitas ini
kita jadikan malah untuk menghambat jalan kemudahan kita kembali kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu kan kita udah tahu, nanti begitu meninggal itu masuk ke alam kubur, yaitu alam barzah atau yang disebut alam malakut. Kita itu udah masuk proses, Pak, proses pertanyaan. Belum nanti di alam mahsyar itu udah mendekati alam jabarut, itu prosesnya sangat panjang. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengingat itu, jangan sampai kehidupan dunia ini nanti akan menghambat itu semua. Jadi saya mengingatkan diri saya dan jamaah dari kajian pada malam hari ini, kita mudah-mudahan bisa senantiasa mengingat pengelolaan ini, jangan sampai tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Jadi yang kalau bahasa Ustadz Iril itu, dalam apapun yang didahulukan itu Allah, kan begitu. Jadi kalau didahulukan Allah, insya Allah aman. Jadi maksudnya bagaimana mendahulukan Allah itu? Jadi mendahulukan Allah itu ketika kita akan melangkah, kita koreksi dulu. Nih petunjuk Allah seperti apa yang seharusnya ketika kita begini. Nah, kalau kita selalu mengelola itu dengan menghadirkan Allah, dengan mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita, keadaan kita itu senantiasa bersama dengan Allah. Kalau kita senantiasa menghadirkan Allah, kemudian mengelola dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang kemarin udah kelewat, ayat 152, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, adkurkum, aku akan senantiasa mengingatmu. Artinya apa? Artinya Allah akan senantiasa menolong kita. Allah akan senantiasa memberikan kebaikan, memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik buat kita. Jadi yang terbaik di sini, Pak, bukan terbaik kita bisa merasakan kelezatan dunia, Pak. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu untuk mempermudah kita kembali kepada Allah itu. Jadi jangan salah pandangan ya. Kalau orang ngaji sama enggak ngaji terus beda pandangannya. Kalau kita kan menganggap terbaik itu kalau sesuai dengan keindahan dunia tadi, dianggap kebaikan. Kalau misalnya orang kalau jadi pedagang, kalau misalnya rame dagangnya laku semua, yang terbaik. Belum tentu, Pak. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu bukan itu. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu segala sesuatu yang menjadikan keadaan itu kita akan mudah kembali kepada Allah. Kita misalnya saat ini cuman punya beras liter misalnya, ya rokok sama kopi, ya pas-pasan kan begitu. Tapi dengan beras liter rokok itu kita bisa ngasih anak bini kita makan dengan tenang, kita bisa ngopi, bisa ngerokok, kita bisa mengelola dengan perintah Allah, tidak ada aturan Allah yang dilanggar, hati kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah yang terbaik dibanding kita misalnya dikasih sesuatu, satu kemewahan, tapi di dalamnya ada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu terbaiknya itu tadi kan pandangannya dari mana ini? Keindahannya ini dari mana? Kalau kata Ustaz Adil kan, apakah keindahan ini yang kita tempuh itu keindahan dari setan, apa keindahan dari Allah? Ya tentunya kan kita pingin dalam pengelolaan hidup ini, apapun yang Allah bagikan kepada kita saat ini seperti apa, semuanya bisa kita kelola untuk mempermudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah mengkaji ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 114 ini, ayat 14 ini, kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik hidayah, bisa lebih mengelola apapun yang Allah berikan kepada kita ini untuk mempermudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sakhirna khalqaka wa rizqaka wa asrina bi sarayana lutfika ya alimu ya alimu ya alim. Allimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa aqimna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawwilha ilaina bi fadlika wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum